Menanti magis Patrick Kluivert untuk bisa jadi magnet diaspora Grade A bela timnas Indonesia. Hanya punya waktu 2,5 bulan, sejauh mana Patrick Kluivert bawa Garuda melaju. Menanti magis Patrick Kluivert untuk bisa jadi magnet diaspora Grade A bela timnas Indonesia. Pemilihan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia sepertinya bukan hanya langkah strategi semata, melainkan juga membawa misi besar untuk menarik minat para pemain diaspora keturunan Indonesia. Legenda sepak bola Belanda ini diharapkan mampu membuka pintu bagi talenta-talenta diaspora berkualitas tinggi untuk memperkuat Garuda. Meskipun hal ini bukan agenda terselubung dalam arti negatif, dampaknya diprediksi akan signifikan dalam meningkatkan daya tarik timnas Indonesia di mata para pemain berdarah campuran. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, turut memberikan kabar terbaru mengenai program naturalisasi dua pemain keturunan Belanda Indonesia, yakni Jairo Riedewald dan Michel Bakker. Dalam sebuah wawancara, Erick menjelaskan bahwa proses pendekatan terhadap Jairo sedang berjalan. Kita sedang approach Jairo Riedewald untuk gabung tim nasional, ujar mantan pemilik Inter Milan tersebut. Sementara itu, situasi untuk Michel Bakker sedikit lebih rumit. Erick menyebutkan bahwa statusnya tidak sesuai dengan regulasi FIFA yang mengharuskan hubungan darah langsung dari orang tua atau kakek nenek dengan negara yang akan diwakili. Harapannya dia bisa membela timnas Indonesia. Tingginya 189 cm dan bisa main sebagai midfielder juga, tambah Erick. Profil pemain diaspora, Jairo Riedewald dan Michel Bakker. Jairo Riedewald dan Michel Bakker merupakan dua nama besar di dunia sepak bola yang masuk radar PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Jairo, pemain berusia 28 tahun, adalah lulusan Akademi Jong Ajax, salah satu pusat pengembangan pemain terbaik di dunia. Setelah sukses menembus tim utama Ajax Amsterdam, ia sempat bermain di Premier League bersama Crystal Palace sebelum akhirnya merumput di kasta tertinggi sepak bola Belgia bersama Royal Antwerp. Dengan pengalaman internasional yang kaya, Jairo menawarkan potensi besar untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Di sisi lain, karir Michel Bakker yang baru berusia 24 tahun terbilang lebih gemilang. Bek sayap ini pernah memperkuat Paris Saint-Germain, PSG, Bayer Leverkusen, dan Atalanta BC. Prestasinya mencakup kemenangan Liga 1 bersama PSG dan Europa League bersama Atalanta. Saat ini, Bakker dipinjamkan ke Los Lille dari Atalanta. Namun, seperti yang disampaikan Erick Thohir, status Bakker masih perlu diverifikasi lebih lanjut terkait regulasi FIFA sebelum ia bisa membela Indonesia. Dampak kehadiran diaspora Grade A bagi timnas Indonesia. Masuknya pemain-pemain diaspora berkualitas seperti Jairo Riedewald dan Michel Bakker ke timnas Indonesia tidak hanya akan meningkatkan performa tim, tetapi juga membawa pengaruh besar dalam membangun reputasi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Kehadiran mereka akan menjadi contoh bagi pemain diaspora lain untuk bergabung, terutama jika melihat keberhasilan para pendahulunya. PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, telah menunjukkan komitmen besar untuk membawa perubahan signifikan dalam sepak bola Indonesia. Dengan strategi yang terfokus pada pengembangan tim nasional, termasuk melalui perekrutan pelatih kaliber dunia seperti Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lanzaat, peluang untuk mewujudkan mimpi lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Koneksi Belanda, jembatan menuju potensi baru. Kehadiran Patrick Kluivert dan jajaran pelatih dari Belanda memberikan keuntungan tersendiri bagi PSSI. Dengan nama besar mereka di dunia sepak bola, pintu negosiasi dengan pemain diaspora yang berbasis di Eropa, khususnya Belanda, menjadi lebih mudah dibuka. Hal ini memberikan peluang besar bagi timnas Indonesia untuk merekrut talenta diaspora dengan kualitas kelas dunia, terutama dari Belanda yang memiliki hubungan historis dengan Indonesia. Selain itu, pola permainan modern yang diterapkan pelatih seperti Kluivert diharapkan dapat meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia secara keseluruhan. Filosofi sepak bola Belanda yang terkenal dengan taktik dan penguasaan bola juga berpotensi membawa dimensi baru ke dalam permainan timnas Indonesia. Langkah menuju mimpi besar Piala Dunia 2026. Jika rencana besar ini berjalan dengan baik, Indonesia bisa memiliki peluang lebih besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat, pemain naturalisasi, dan pelatih berpengalaman, timnas Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk bersaing di tingkat internasional. Namun, tantangan tetap ada, termasuk memastikan bahwa pemain-pemain yang direkrut benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim dan mampu beradaptasi dengan cepat. Masa depan cerah sepak bola Indonesia.
Pemilihan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia menandai era baru yang penuh harapan bagi sepak bola Indonesia. Dengan fokus pada pengembangan pemain lokal dan diaspora, PSSI menunjukkan komitmen yang kuat untuk membawa perubahan besar. Kehadiran pemain diaspora seperti Jairo Riedewald dan Mitchell Bakker akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat skuad dan meningkatkan peluang Indonesia di kancah internasional. Melalui strategi ini, Indonesia tidak hanya bermimpi untuk lolos ke Piala Dunia 2026, tetapi juga berupaya membangun warisan sepak bola yang kuat dan berkelanjutan. Dengan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, sponsor, dan masyarakat, masa depan sepak bola Indonesia terlihat semakin cerah. Hanya punya waktu 2,5 bulan, sejauh mana Patrick Kluivert bawa Garuda melaju. Patrick Kluivert, yang baru saja resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, kini dihadapkan pada tugas berat untuk mempersiapkan skuad Garuda menghadapi laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tantangan pertama yang harus dihadapi adalah pertandingan melawan Australia yang dijadwalkan pada bulan Maret mendatang. Dengan waktu persiapan yang relatif singkat, sekitar 2,5 bulan sejak pengumuman ini, Kluivert harus segera menyusun strategi terbaik untuk membawa Indonesia bersaing di panggung internasional. Sebelumnya, di bawah kepemimpinan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, timnas Indonesia berhasil menunjukkan perkembangan signifikan. Saat ini, skuad Garuda menduduki peringkat ketiga di klasemen sementara grup 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 6 pertandingan yang telah dilalui, Indonesia meraih 6 poin dengan catatan 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Posisi ini memberikan modal yang cukup baik untuk melangkah lebih jauh, meskipun masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan performa tim. Persiapan melawan Australia dan Bahrain, tantangan awal Kluivert. Selain Australia, timnas Indonesia juga dijadwalkan menghadapi Bahrain 5 hari setelah laga pertama. Pertandingan ini akan digelar di Jakarta dan menjadi ujian lain bagi Kluivert serta skuadnya. Dalam waktu singkat ini, Kluivert harus memaksimalkan segala sumber daya yang dimiliki untuk memastikan timnas Indonesia tampil kompetitif di kedua laga tersebut. Modal utama Kluivert bukan hanya pengalaman panjangnya di dunia sepak bola, tetapi juga dukungan dari 2 asisten pelatih berkualitas, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Keduanya memiliki latar belakang yang kuat dalam sepak bola Eropa, terutama di Belanda, yang terkenal dengan filosofi permainan yang terstruktur dan inovatif. Kombinasi ketiganya diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam pendekatan taktik dan strategi timnas Indonesia. Kelebihan Patrick Kluivert sebagai pelatih. Patrick Kluivert bukanlah nama asing di dunia sepak bola. Sebagai mantan pemain kelas dunia yang pernah membela klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, dan Barcelona, ia memiliki pengalaman yang kaya baik sebagai pemain maupun pelatih. Setelah pensiun dari karir profesionalnya sebagai pemain, Kluivert melanjutkan perjalanannya di dunia sepak bola sebagai pelatih, termasuk pernah menjadi asisten pelatih tim nasional Belanda. Pengalamannya di berbagai level kompetisi sepak bola memberikan keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia. Ia dikenal dengan pendekatan taktis yang modern, kemampuan membangun kerja sama tim, dan fokus pada pengembangan pemain muda. Hal ini sejalan dengan visi PSSI yang ingin membangun tim nasional yang tidak hanya kompetitif di Asia, tetapi juga di panggung global. Analisis peluang di Grup 3. Melihat posisi Indonesia di Grup 3, peluang untuk melangkah lebih jauh dalam kualifikasi masih terbuka lebar. Namun, pertandingan melawan Australia akan menjadi tantangan terbesar. Australia dikenal sebagai tim yang memiliki visi kuat, organisasi permainan yang solid, dan pengalaman panjang di kompetisi internasional. Untuk menghadapi mereka, Kluivert perlu merancang strategi yang tidak hanya defensif tetapi juga mampu mengeksploitasi celah dalam permainan lawan. Sementara itu, Bahrain juga bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Sebagai tim yang sering menjadi kuda hitam di Asia, Bahrain memiliki gaya bermain yang agresif dan cepat. Bermain di Jakarta memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam hal dukungan moral dari supporter, tetapi tetap membutuhkan persiapan matang untuk memastikan kemenangan. Dukungan asisten pelatih berpengalaman. Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, yang akan mendampingi Kluivert, merupakan sosok yang sangat berpengaruh dalam tim pelatih. Pastoor memiliki pengalaman melatih klub-klub Belanda, sementara Lanzaat adalah mantan gelandang yang pernah bermain di klub seperti AS Alkmaar dan Wigan Athletic. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat analisis taktik, pengembangan strategi, dan komunikasi dengan para pemain. Kombinasi ketiga pelatih ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia, baik dalam aspek teknis maupun mental.
Filosofi permainan yang berbasis penguasaan bola dan transisi cepat, yang menjadi ciri khas sepak bola Belanda, kemungkinan besar akan diadopsi untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kualifikasi ini. Membangun fondasi untuk masa depan. Selain fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026, kehadiran Kluivert juga dianggap sebagai langkah strategis untuk membangun fondasi jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Dengan mengembangkan talenta lokal dan memanfaatkan potensi pemain diaspora, PSSI ingin menciptakan tim yang tidak hanya kompetitif untuk saat ini, tetapi juga memiliki prospek cerah di masa depan. Kerjasama dengan pelatih-pelatih asing berkualitas tinggi seperti Kluivert juga memberikan transfer pengetahuan yang berharga bagi pelatih-pelatih lokal. Dengan demikian, sepak bola Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di semua level. Harapan supporter dan tantangan yang dihadapi. Bagi supporter timnas Indonesia, penunjukan Patrick Kluivert membawa harapan baru akan kebangkitan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Namun, harapan ini juga disertai dengan tantangan besar, terutama dalam hal konsistensi performa tim. Kluivert harus bekerja keras untuk membangun chemistry di antara para pemain dalam waktu singkat, sambil mengatasi berbagai kendala teknis dan non-teknis yang mungkin muncul. Selain itu, keberhasilan Kluivert juga sangat bergantung pada dukungan penuh dari PSSI, pemerintah, dan berbagai pihak terkait. Penyediaan fasilitas latihan yang memadai, penyelenggaraan uji coba internasional, dan pengelolaan jadwal yang baik merupakan faktor-faktor kunci yang dapat memengaruhi keberhasilan program ini. Kesimpulan, langkah awal menuju impian Piala Dunia. Dengan waktu persiapan yang terbatas, Patrick Kluivert harus segera mengambil langkah strategis untuk memastikan timnas Indonesia tampil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan dari Alex Pastor dan Denny Lanzaat akan menjadi aset penting dalam mengimplementasikan strategi modern dan efektif untuk menghadapi tantangan besar seperti Australia dan Bahrain. Melalui kombinasi pengalaman, visi, dan kerjasama tim yang solid, Kluivert memiliki peluang besar untuk membawa perubahan positif dalam permainan timnas Indonesia. Harapan besar supporter Garuda kini bertumpu pada keberhasilannya, tidak hanya untuk meraih hasil maksimal di kualifikasi ini tetapi juga untuk membangun fondasi kuat bagi masa depan sepak bola Indonesia. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Indonesia dapat melangkah lebih jauh dalam kompetisi ini dan memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan sepak bola di Asia. Dengan kerja keras dan dukungan penuh dari semua pihak, mimpi Indonesia untuk tampil di putaran final Piala Dunia 2026 bukan lagi sekadar angan-angan, melainkan sebuah kemungkinan yang nyata.